Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan tibalah saatnya kita interaktif audiens. Setelah kita kumpulkan, ternyata terkumpullah calon-calon pemuda yang insya Allah menjadi orang yang luar biasa kelak. Ada dua penanya. Yang pertama kami persilakan kepada calon Ustadz nih, Muhammad At-Thoriq. Silakan anakku sayang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, pesan-pesan apa yang dilakukan sebagai seorang pelajar untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat? Masya Allah. Baik, terima kasih luar biasa. Tepuk tangannya mana tadi? Sebelum siaran tadi udah pada tepuk tangan, tapi kenapa begitu begitu di live-in pada kaku semua begini ya? Oke, sekarang yang berikutnya Adik Tifal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, masa remaja adalah masa pubertas di mana kita mulai tertarik kepada lawan jenis. Lalu bagaimana cara mensiasati pada masa remaja ini agar kita bisa melewatinya dengan tidak melanggar ajaran agama Islam? Masya Allah, luar biasa. Habib Nabil yang pantas menjawabnya dengan kajian psikologi. Baik, silakan. Pertanyaan yang pertama kedua dijawab dengan waktu yang sangat singkat, 4 menit. Mohon maaf. Terima kasih pertanyaannya Ustadz Thoriq. Resepnya ada sebuah ungkapan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen nundukin dunia, kesenangan dunia, pakai ilmu. Pengen akhirat, pakai ilmu. Pengen dua-duanya, pakai ilmu. Tetapi secara spesifik Al-Quran jelas menambahkan sebuah syarat. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi harus ada keseimbangan keimanan dengan keilmuan. Karena bila hanya mempunyai ilmu, dia akan menjadi monster yang sangat membahayakan kalau tidak ditemani dengan iman. Yang ada dalam otaknya adalah berpikir pragmatis, kesenangan untuk hanya dalam kehidupan di dunia saja. Makanya Ustadz Thoriq, belajar yang semangat, kemudian tumbuhkan keyakinan. Saya ingin berkata kepada seluruh pemirsa TV One, kaya itu bukan hanya milik anak yang ayahnya kaya. Jabatan itu, menjadi pejabat itu bukan hanya milik anak yang ayahnya pejabat. Mulia itu bukan juga hanya milik untuk anak yang ayahnya tokoh agama. Bukan. Tetapi kaya, jabatan, kemuliaan itu menjadi hak milik semua orang. Bila mereka kemudian datang kepada yang menggenggamnya, yang memilikinya, yaitu Allah, maka dia akan mendapatkan itu semua. Tetapi bila hanya mengandalkan akal, pikiran, ilmu, dan banyak orang yang dia kebingungan menjalin link kepada manusia untuk dapat naik jabatan, dia lupa membangun linknya kepada Allah. Padahal orang-orang yang disebut sukses itu adalah orang yang dia tidak tersentuh api neraka. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kalau buat dunia, yang kagak nyembah Allah aja dikasih senang. Yang kagak nyembah Allah, mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani, tidak menyembah Allah, dia diberikan kesenangan. Itu mah terlalu gampang. Tetapi bagaimana pertanyaan Ustadz Thoriq ini sebuah inspirasi buat kita. Jangan ente cuman mikirin kesenangan dunia, karena kesenangan dunia cuman puluhan tahun. Kita nggak pernah dengar ada orang yang umurnya 120 tahun terus hidupnya nikmat. Umur 80 tahun juga udah pikun, baru habis makan, minta makan lagi. Iya, ada batasnya. Berapapun kekayaan yang dia miliki akan dia tinggal. Tetapi bagaimana kemudian kebahagiaan ini berkesinambungan, bukan hanya di dunia, tetapi pada saat di dalam kubur, pada saat dia dibangkitkan, dia menjadi orang yang seperti ditanyakan oleh Ustadz Thoriq, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Allah adalah satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran Allahus Samad. Gitu ya Ustadz Thoriq. Cukup jelas Ustadz Thoriq? Cukup jelas? Kok cuman kedip-kedip gitu? Baik, terima kasih. Silakan Habib, pertanyaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai anakku, Tifal. Siapa? Kalau bahasa Arab itu Tifal itu artinya anak kecil, jadi pas. Saya dengar Tifal.
Jadi jamaknya atfal. Ya, jadi baik. Tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi pubertas ya. Anak-anakku sekalian, para remaja dan juga mungkin juga remaja yang sudah sepuh-sepuh yang ada di depan kita ini, termasuk saya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana ya sebaiknya Islam mengatasi masa pubertas, mari kita kembalikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan bahwa sirah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari sejak lahir sampai meninggal contoh buat kita. Ya. Beliau mengalami masa-masa pubertas, ya, Ananda Tifel dan juga yang lain. Bagaimana beliau mengatasi masa pubertas ya disebutkan di dalam sirah Ibni Hisham, juga di dalam Tabaqat Ibni Ishaq yang lain-lain, bahwa pernah suatu ketika beliau diajak sama teman-temannya seangkatan. Kalau kata kita, yuk bareng-bareng kita nonton, ya nonton yang yang semalaman itu apa namanya? Ya nobar atau apalah namanya itu kan, ya semalam suntuk. Kalau mungkin anak-anak kita sekarang diajak ke pub atau ke diskotik atau kemana, ya. Lalu Nabi menolak, sallallahu alaihi wasallam, nggak mau, ya. Lalu kata anak-anak itu, namanya juga anak-anak muda, kalau nggoda itu nggak cukup sekali, ya. Diajak lagi, ayo sekali lagi, nanti tenang aja, saya ini kan gembala kambing, kata Nabi SAW, biar nanti kambingnya kami yang jagain, gitu ya. 2 kali, ketiga kali, akhirnya Rasulullah SAW ikut. Waktu itu belum jadi Nabi, beliau berangkat. Dikatakan kata Nabi, sampai di suatu tempat perbatasan menuju tempat tontonan itu, saya mendengar suara-suara. Kalau kita sekarang mungkin suara-suara musik gitu saja ya, yang hingar-bingar itu ya, mungkin entah apalah namanya itu ya, di panggung. Lalu beliau jalan, baru sampai di situ tiba-tiba saya ditimpa kantuk yang luar biasa. Ya, akhirnya beliau tidur, nggak sempat ngelihat apa itu yang terjadi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengalami itu sampai 3 kali. Dan setelah itu saya tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak mau lagi begitu. Sejak itu kata beliau, seumur hidup saya nggak pernah ikut-ikut seperti anak muda yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan masa remaja kita ini singkat. Ya, cerita yang tadi saya sampaikan dari awal tentang pemuda Al-Kahfi, tentang pemuda Ashabul Ukhdud, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain-lain, itu semua terjadi pada masa Anda puber ini. Ya, saya berikan satu contoh seorang ulama mazhab Syafi'i. Ini yang mengelola masa mudanya, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau itu disebutkan sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Ya, umur 12 tahun itu beliau hafal hadis. Kemudian umur 17 tahun sudah nulis kitab. Salah satu kitabnya itu adalah kitab bahasa Arab, Tahdhibul Asma' wal Lughah. Berarti dia ahli bahasa. Kemudian nulis lagi kitab namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Berarti ahli hadis. Syarah Sahih Muslim itu kalau saya berdiri, adik-adik sekalian, dari perut saya sampai ke bawah tebalnya itu. Ya, itu anak muda. Ya. Lalu nulis lagi kitab Al-Majmu', fikih mazhab Syafi'i, itu setinggi saya. Kalau saya berdiri itu dari atas kepala itu sampai ke bawah, tebalnya kitab itu. Dan beliau meninggal di usia 32 tahun. Alangkah berkah umur beliau itu. Ya. Jadi saran saya, kita ini umat Islam, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, rugi semua orang. Kalau apa? Kalau kita habiskan untuk yang nggak bermanfaat itu. Ya. Jadilah kita seperti apa yang disebut oleh Gustave Le Bon, seorang sejarawan Prancis. Dia bilang, dalam sejarah dunia itu ada orang-orang yang disebut encyclopedian, seperti kamus. Artinya dia menguasai fisika, kimia, matematika, biologi. Ya. Dalam sejarah barat itu bisa dihitung dengan jari. Salah satunya Leonardo da Vinci. Itu yang disebut encyclopedian. Tapi kata Gustave Le Bon, di dalam sejarah Islam yang seperti itu tidak terhitung banyaknya. Salah satu contoh tadi Imam Nawawi, 32 tahun meninggal dengan kapasitas seperti itu. Ada lagi Ibnu Hajar, begitu juga Al-Asqalani, ulama besar juga mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal hadis. Artinya apa? Produktif waktu mereka itu. Jadi saran saya, adik-adik sekalian,
Saya juga punya anak seumuran Anda ini, ya, SMP. Alhamdulillah sekarang sudah hafiz 30 juz, hafizah Al-Quran. Artinya bukan hanya konsep, ya, tapi kita usahakan di dalam kehidupan kita, para orang tua memberi contoh, anak-anaknya juga mengikuti cara yang Islami, insya Allah generasinya akan Islami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Nabil, Kiai Sarif yang telah berbagi ilmu kepada kita. Dan kami menyadari tentu saja segala permasalahan yang pelik yang terus-menerus kita hadapi sepanjang hidup tidaklah adil bila kita selesaikan hanya dalam waktu 2 jam saja. Tetapi insya Allah mudah-mudahan konsistensi kita untuk berbagi ilmu kepada pemirsa Ramadan Indonesaku setidaknya akan memberikan masukan bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور